Selama ini kita percaya bahwa kemajuan adalah hal baik. Semakin cepat, semakin baik. Kita berlomba menciptakan teknologi baru, mempercepat penelitian, mendorong batas kemampuan manusia, seolah-olah tidak ada yang perlu dipertanyakan. Namun, bagaimana jika perkembangan sains dan teknologi tiba-tiba berjalan 10 kali lebih cepat dari sekarang? Apakah dunia akan menjadi lebih maju? Atau justru kehilangan kendali? Bayangkan 1 dekade perkembangan terjadi hanya dalam 1 tahun. Penemuan yang biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun, kini lahir dalam hitungan bulan. Hari ini, sebuah teknologi terasa revolusioner. Besok, ia harus digantikan oleh sesuatu yang lebih canggih. Pada awalnya, semuanya terasa luar biasa. Penyakit yang dulu sulit disembuhkan mulai teratasi. Teknologi medis berkembang begitu cepat, hingga diagnosis bisa dilakukan dalam hitungan detik. Energi menjadi jauh lebih efisien, transportasi semakin cepat dan aman. Kecerdasan buatan mampu membantu manusia dalam hampir semua bidang. Masalah yang dulu tampak rumit perlahan menemukan solusi. Dunia terasa seperti bergerak menuju masa depan yang ideal. Namun di balik percepatan itu, ada satu hal yang tidak berkembang secepat teknologi. Manusia itu sendiri. Otak manusia memiliki batas dalam memproses perubahan. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut adaptation rate, kecepatan, di mana manusia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ketika perubahan terjadi secara bertahap, manusia bisa mengikuti, belajar, menyesuaikan, memahami. Namun ketika perubahan terlalu cepat, muncul sesuatu yang disebut future shock, perasaan kewalahan, akibat terlalu banyak perubahan dalam waktu singkat. Bayangkan, kamu baru saja memahami satu teknologi, lalu sistem itu berubah total minggu berikutnya. Kamu belum sempat merasa nyaman, tapi sudah harus belajar lagi, dan siklus ini terus berulang. Perlahan, banyak orang mulai merasa tertinggal, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena dunia bergerak terlalu cepat. Kesenjangan mulai muncul, bukan hanya antara negara maju dan berkembang, tetapi antara individu yang mampu mengikuti perubahan dan yang tidak. Sebagian orang mungkin mampu beradaptasi dengan cepat, namun sebagian lainnya mulai merasa kehilangan arah. Pekerjaan berubah dengan cepat. Keterampilan yang relevan hari ini bisa menjadi usang dalam waktu singkat. Dalam dunia ini, stabilitas menjadi sesuatu yang langka, dan ketika stabilitas hilang, rasa aman, image, terpengaruh. Namun perubahan tidak hanya terjadi pada pekerjaan atau teknologi. Ia juga memengaruhi cara manusia berinteraksi. Komunikasi menjadi semakin cepat. Informasi datang tanpa henti. Setiap hari, manusia dibanjiri oleh hal-hal biru yang harus dipahami. Dalam kondisi ini, perhatian menjadi terbatas. Otak manusia tidak dirancang untuk memproses terlalu banyak informasi dalam waktu singkat. Akibatnya, fokus menurun. Hal-hal yang dulunya penting menjadi sulit untuk dipertahankan dalam perhatian jangka panjang. Di sisi lain, inovasi yang sangat cepat juga membawa risiko yang tidak selalu terlihat di awal. Ketika teknologi berkembang terlalu cepat, waktu untuk menguji, mengevaluasi, dan memahami dampaknya menjadi lebih singkat. Keputusan diambil lebih cepat, implementasi dilakukan lebih cepat. Namun tidak semua konsekuensi bisa diprediksi dalam waktu singkat. Dalam sains, proses perkembangan biasanya diimbangi dengan evaluasi dan pengujian yang hati-hati. Jika proses ini dipercepat secara drastis, kemungkinan munculnya kesalahan juga meningkat. Bukan karena manusia ceroboh, tetapi karena waktu untuk berpikir menjadi semakin sempit. Ada satu perubahan lain yang mungkin paling terasa. Makna dari kemajuan itu sendiri. Selama ini, manusia melihat kemajuan sebagai perjalanan, sebuah proses panjang yang dilalui secara bertahap. Namun jika semua terjadi terlalu cepat, perjalanan itu terasa hilang. Yang tersisa hanyalah perubahan tanpa jeda, dan tanpa jeda, manusia sulit untuk menghargai. Bayangkan kamu mendapatkan sesuatu yang baru setiap hari. Teknologi baru, fitur baru, kemampuan baru. Awalnya terasa menarik. Namun lama-kelamaan, semua itu menjadi biasa, karena tidak ada waktu untuk benar-benar merasakan dampaknya. Fenomena ini dikenal sebagai hedonic adaptation, kecenderungan manusia untuk cepat terbiasa dengan hal baru. Semakin cepat perubahan terjadi, semakin cepat pula rasa kagum itu menghilang. Akhirnya, meskipun dunia menjadi lebih maju, kepuasan tidak selalu meningkat. Namun di tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang lebih dalam. Apakah tujuan dari kemajuan? Apakah hanya untuk menjadi lebih cepat, lebih canggih, lebih efisien, atau ada sesuatu yang lain yang sebenarnya kita cari? Karena jika teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk memaknainya, maka kemajuan itu bisa terasa kosong. Bukan karena ia tidak berguna, tetapi karena manusia tidak sempat memahami arti dari setiap perubahan. Pada akhirnya, dunia mungkin akan menjadi tempat yang sangat berbeda, lebih maju, lebih kompleks, namun juga
lebih menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi, menuntut ketahanan mental yang kuat, menuntut manusia untuk terus belajar tanpa henti. Dan di tengah semua percepatan itu, mungkin kita mulai menyadari sesuatu, bahwa kemajuan bukan hanya tentang seberapa cepat kita bisa bergerak ke depan, tetapi juga tentang seberapa jauh kita mampu memahami arah yang kita tuju. Karena jika dunia bergerak 10 kali lebih cepat, pertanyaannya bukan lagi, apakah kita bisa menciptakan masa depan, tetapi apakah kita masih sempat benar-benar menjalaninya.